Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 6 hal ini, 6 perkara ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada para perempuan-perempuan yang beriman agar dijauhi. Kenapa 6 perkara ini ditekankan kepada para perempuan-perempuan yang beriman? Karena 6 hal ini seringkali bisa atau seringkali terjadi pada perempuan-perempuan itu. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Wahai Nabi, apabila datang kepada engkau perempuan yang beriman, mereka itu ingin membaiat engkau, ingin berjanji kepada engkau bahwa tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, dan tidak mendatangkan dengan buhtan, dan tidak maksiat kepada engkau pada hal yang kebaikan, fabayyi'hunna, maka terimalah baiat mereka itu dan mintakan ampun mereka kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu baiat artinya adalah semacam satu penekanan terhadap perintah atau larangan. Ini sudah nyata dilarang, tapi kita berbaiat. Nah, semacam ada penekanan, lebih dijauhi lagi. Kalau ada perintah, kalau kita berbaiat, maka itu lebih diperhatikan lagi perintah tersebut. Nah, dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat perempuan-perempuan yang beriman agar menjauhi 6 hal, 6 perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 6 ini sudah jelas dilarang Allah, cuma dibaiat lagi oleh Nabi, ditekankan lagi agar perempuan-perempuan yang beriman itu menjauhi perkara yang 6 perkara, yang 6 macam ini. Yang pertama, al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Rasulullah membaiat kepada perempuan agar jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan itu umpamanya menyembah Tuhan selain Allah, termasuk menyekutukan Allah. Mengiktikadkan di dalam hati bahwa ada sesuatu yang memberi bekas selain Allah, itu namanya menyekutukan Allah. Mengiktikadkan di dalam hati bahwa ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah, itu namanya menyekutukan Allah. Mengiktikadkan di dalam hati, meyakini dalam hati bahwa ada selain Allah yang memberikan pertolongan kepada kita, maka itu namanya menyekutukan Allah. Nah, Rasulullah membaiat mereka agar jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar di antara seluruh dosa-dosa yang ada. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Nah, demikian adalah bagian dari tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, makanya kita hati-hati, kita waspada di dalam bertawassul kepada wali-wali Allah. Kita hati-hati bertawassul dengan kekasih-kekasih Allah. Walaupun tawassul dengan mereka itu adalah hal yang dianjurkan menurut faham ahlu sunnah wal jamaah, tetapi di situ perlu diperhatikan. Kalau kita tergelincir, bisa mengakibatkan kepada kemusyrikan kita, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita memanggil umpamanya, ya wali Fulan bin Fulan unsurni, hai wali Fulan bin Fulan tolonglah aku. Nah, di situ waktu kita mengucapkan kalimat seperti itu, hendaklah dalam hati kita mengiringi, ya Allah, dengan berkat wali engkau Fulan bin Fulan tolonglah aku. Walaupun di mulut kita kadang menyebut Allah, tapi dalam hati kita menyebut, ya Allah, dengan berkat wali engkau Fulan bin Fulan tolonglah aku. Misalnya Syekh Fulan bin Fulan unsurni, hai Syekh Fulan tolonglah aku. Nah, dalam hati kita artinya apa? Ya Allah, dengan berkah wali engkau Fulan tolonglah aku. Nah, supaya jangan sampai hati kita ini menyekutukan Allah, mengitikadkan bahwa si wali itu bisa menolong kita, padahal wali itu menolong dirinya sendiri pun kada bisa, apalagi menolong kita. Nah, jadi dengan berkat wali si Fulan, ya Allah tolonglah aku. Nah, itu i'tikad yang mesti ada di dalam hati kita sewaktu kita memanggil para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terhindar daripada menyekutukan Allah. Yang kedua, perempuan tadi dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yasriqna, as-sariqah, jangan mencuri. Karena perempuan-perempuan ini seringkali kalau dia lalai, dia bisa mencuri, terutama harta benda yang menjadi milik suaminya. Apalagi ada hukum macam hukum adat, bila ampun laki itu ya ampun seorang, itu hukum adat. Di akhirat kada berlaku itu. Ya duit laki, ya duit seorang, kada mau duit laki juga. Dan bini pun demikian, andai kata bini ada punya duit, si laki kada kau bisa ambil duit bini itu. Hindun pernah bertanya, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, fahal alayya harajun an akhudha ma yakfini wa waladi. Ujar Hindun, mertua Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Sufyan laki ulun itu laki-laki yang kikir, pemalar, memberi duit di rumah ini bilang kada cukup. Apakah ulun berdosa mengambil kada bepadah untuk keperluan rumah dan anak? Bolehlah mengambil kada bepadah, karena sini sedikitannya memberi. Apa kata Rasulullah? La, tidak boleh. Illa bil ma'ruf, kecuali dengan baik. Dengan baik itu apa artinya? Mengambil tapi untuk hajat, untuk mencukupi, bukan untuk berlebih-lebihan. Nah, mengenai hajat dan berlebih-lebihan ini sesuatu yang sangat samar ukurannya. Nah, oleh karena itu Rasulullah menekankan kepada perempuan-perempuan itu agar jangan mencuri. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menekankan dalam baiat beliau kepada para wanita-wanita mukminat, wala yaznin, zina, jangan melakukan perzinahan.
karena perbuatan zina itu termasuk bagian kabair, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban diceritakan seorang ahli ibadat selama 60 tahun dia berkhalwat, hanya beribadat kepada Allah, tidak ada pekerjaan lain. 60 tahun melulu ibadat. Begitu keluar dari khalwatnya, dia berzina. Katukan tak kurang 60 tahun. Sekali keluar melihat bebinian lalu berzina. Di akhirat Fawuzinat ibadatu sittina sanatan bitilka zaniyati farajahati zaniyah bihasanatihi. Di akhirat ditimbang, satu kali perzinahan itu menghanguskan ibadahnya selama 60 tahun itu. Apalagi kita kada beribadah 60 tahun. Ngapa nang ditimbang-timbang lalawanannya. Ini orang nang bakhalwat di dalam kamar khalwat selama 60 tahun beribadah kepada Allah, hanya melakukan sekali perzinahan. Di akhirat ditimbang para jahat az-zaniyatu bihasanatihi, maka menang zina itu daripada kebaikan-kebaikannya tadi. Nah, Rasulullah sangat menekankan ini, jangan sampai melakukan perzinahan itu. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman kama yakhla'ul insanul ghamisa min ra'sihi. Riwayat Al-Hakim. Barang siapa yang melakukan zina atau meminum minuman yang memabukkan, Allah mencabut daripadanya iman sebagaimana melepaskannya manusia akan gamisnya min ra'sihi, daripada kepalanya. Ini baju gamis mencabut ke kepala Allah. Nah, kayak itulah iman terabang waktu melakukan perzinahan atau meminum arak tadi. Nah, Allah dalam memerintahkan kepada Rasulnya di dalam baiat ini, wala yaznina, tidak boleh melakukan perzinahan. Yang keempat, wala yaqtulna auladahunna, tidak boleh membunuh anak. Dosa yang besar sesudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah membunuh anak karena takut rezekinya kada cukup. Anak banyak kayak pemberi makan nih, kayak penyekolahkan, kayak pemendidik, akhirnya anak dibunuh. Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir, beliau mengatakan, wa hadza yashmalu qatlahu ba'da wujudihi wa ya'ummu qatlahu wa huwa janin kama qad yaf'aluhu ba'dul jahalah minan nisa. Itu mencakup baik membunuh anak sesudah anaknya lahir atau membunuh anak sewaktu dia masih di dalam kandungan, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang jahil, yang bodoh. Menggugurkan kandungan artinya termasuk di dalam pelanggaran baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, al-buhtan. Al-buhtan artinya, menurut sebagian ulama tafsir, ada yang mengartikan an-namimah. Bahasa kitanya ma'adu domba atau ma'anjur atar. Termasuk dosa yang besar
termasuk yang ditekankan oleh Rasulullah kepada para perempuan-perempuan yang beriman agar meninggalkan namimah itu, anjur atar itu. Yang terakhir, yang keenam, isyanur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh para ulama tafsir, yang dimaksud dengan maksiat kepada Rasulullah ini adalah an la yakhmishna wajha wa la yashquqna jayba wa la yad'una waila wa la yanshurna sya'ra wa la yuhaddisna rijal illa dha mahram. Dan tidak maksiat kepada Rasul artinya adalah tidak mencakar-cakar muka, tidak merubik-rubik pakaian, dan tidak berdoa dengan celaka, dan tidak menguraikan rambutnya apabila mendapat bala atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu biasa perempuan-perempuan yang mana kurang imannya, kalau dapat musibah atau kematian umpamanya, nah bisa merubik-rubik pakaian, bisa mencakar-cakar muhanya seorang. Wala yuhaddisna rijala, dan tidak berbicara kepada laki-laki illa dza mahramin, kecuali yang ada hubungan rahim keluarga. Perempuan itu dibolehkan berbicara, jadi kita bapandiran lawan laki-laki nang bukan mahram, tapi dalam keadaan-keadaan yang tertentu dan ada batasan-batasan yang tertentu. Waktu jual beli dibolehkan laki-laki atau perempuan bapandir lawan yang bukan mahramnya. Di waktu mengajar ilmu agama itu dibolehkan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram berbicara, atau di waktu minta sesuatu pertolongan, berubat dan sebagainya, itu dibolehkan, tapi sekedar untuk itu, tidak berlebih-lebihan. Pemenjang ngobrol betengah jam bepandiran lakian binian. Nah, ini yang dimaksud dengan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi 6 hal ini, 6 perkara ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada para perempuan-perempuan yang beriman agar dijauhi. Kenapa 6 perkara ini ditekankan kepada para perempuan-perempuan yang beriman? Karena 6 hal ini seringkali bisa atau seringkali terjadi pada perempuan-perempuan itu. Umpamanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini perempuan-perempuan yang muslimah, perempuan yang muslimah, agar berhati-hati jangan sampai hendak berhubungan dengan orang yang musyrik. Perempuan yang muslimah jangan hendak berkenalan, berpatuhan lawan laki-laki yang musyrik. Kenapa? Karena bisa-bisa tergoda dengan laki-laki yang musyrik tadi, akhirnya ikut jadi musyrik. Ini banyak terjadi contoh demikian. Apalagi lelakiannya pintar, pura-pura masuk Islam, kawin, berenakan, akhirnya kembali kepada agama yang semula. Nah, si bini-bini yang asalnya muslim, karena sayang lawan lakinya, sayang anaknya, sayang rumah tangganya, umpat ke agama laki. Ini bukan hal yang jarang terjadi, sudah lumrah terjadi di mana-mana. Makanya Rasul mengingatkan dalam baiatnya ini bahwa jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi mencuri. Nah, mencuri mungkin terjadi dan sering terjadi bagi perempuan-perempuan yang berumah tangga. Yang ketiga zina. Nah, zina ini pun berasal daripada perempuan. Makanya Al-Quran mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Perzinahan itu ada karena dimulai oleh perempuan, disulut oleh perempuan.
Kalau perempuan ini iffah, perempuan ini bisa menjaga kehormatan dirinya, perempuan ini beriman, mengamalkan syariat Islam, insya Allah tidak akan terjadi perzinahan. Karena perempuan-perempuan ini membuka dirinya, tidak malu dengan auratnya, tidak malu bergaul kepada yang bukan mahramnya. Nah akhirnya di mana-mana terjadi perzinahan itu. Yang keempat tadi membunuh anak, menggugurkan kandungan, ini perempuan. Namimah, anjur atar, itu dikuasai oleh perempuan. Dan isyanur rasul, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, ini 6 larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para perempuan-perempuan yang beriman, ditekankan lagi dengan baiat, dengan berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang melanggar ini berarti melanggar baiat dengan Rasulullah dan melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dan perempuan-perempuan kita dapat terhindar dari segala macam bentuk maksiat, terutama maksiat yang 6 perkara tadi. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.